Sunday morning. Oh, Monday. Monday, Ini hari Senin. Sunday. Monday. Kenapa sih? Sunday itu Sunday yang kamu pakai. Ya, sunscreen. Ada sunscreen. Selamat pagi dari Sabang sampai Merauke. Hari ini hari yang begitu istimewa, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ayo buat para pemuda-pemudi. Ya, dan nanti pun kami siang akan disumpah. Apa? Kita kan sebagai pemuda-pemudi Iya, kita disumpah. disumpah apa? Disumpah bahwa kita akan terus membawa Indonesia lebih baik lagi. Amin. Allah. Membawa Indonesia menuju emas. Ya, betul, dan kita juga harus semangat untuk terus menyalakan api kesatuan dan juga persatuan bahwa kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Tidak boleh ada perpecahan. Dengan itu, Bersatu kita teguh. bercerai kita kawin lagi. dengan itu, Halal loh. Bercerai itu halal apabila dalam sebuah rumah tangga itu ada kezoliman. Iya deh, udah 3 kali. Sobat Ambiar, tapi kita sangat yakin dan juga optimis dengan pemerintahan Kabinet Merah Putih, termasuk juga mereka yang berada di kursi DPR, MPR. Wow, seru banget kita melihat kegiatannya ya. Betul, kita juga mendoakan mereka supaya sehat, karena supaya bisa memberikan atau juga menuliskan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Termasuk bintang tamu kita yang kali ini, dia adalah seorang sosok yang sangat luar biasa sekali. Besar di industri hiburan, kemudian 4 kali terpilih menjadi anggota DPR RI. Kali ini menjadi Wakil Ketua Komisi 6. dan katanya yang satu ini menjadi jadi sekjen di partainya. Yang jadi sekjen. Jadi kembali lagi menjadi anggota dewan gitu kan. Betul. Kemarin sempat vakum dan sekarang kembali lagi menjadi anggota dewan. Iya. Siapa sih? Ayo biar kita hadirkan Mas Eko Patrio. Waalaikumsalam. Ada. Mas Eko. Sorry. Ya. Sorry, saya mau lanjut lagi, boleh nggak? Enak bener itu musiknya. Boleh silakan. Mau kemana Mas Eko? Eko, Mas Eko minta apapun kita akan kasih, soalnya kan Wakil Ketua Komisi. Habis itu ujung-ujungnya komisinya Mas Eko. Mas Eko, Sehat. kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Mas Eko. Mas Eko, maaf Mas. Tapi beneran kok. Tapi kamu juga kenapa sih? Mas Eko, nggak boleh gitu mukanya Cak. Mas Eko mohon Kamu sehat ya hari ini? Kita semuanya cari buka memang. Khusus Mas Eko, pagi hari ini kami tidak memberikan kursi karena sudah 4 kali duduk di kursi Senayan. 4 kali. 4 kali guys. Berarti kalau sampai berkali-kali gitu berarti kinerjanya terpakai sekali. Wow, 4 kali. Enggak, ini 4 kali yang mana nih? 4 kali masalah. Mas Eko, yang keempat terakhir untuk selamanya Mas Eko. Amin. Kita lihat dulu, ini dia kiprah Eko Patrio menjadi anggota DPR RI kali keempat di Indonesia ini. Patrio di pagi-pagi Ambiar. Mas Eko, Komisi 6 ya. Komisi 6. Tentang perdagangan. Ya, perdagangan. BUMN dan usaha milik negara di situ. Periode sebelumnya juga Komisi 6. Sebelumnya Komisi 6, tapi sebelumnya awal-awal itu malah aku di Komisi 10. Pendidikan. Berkaitan pendidikan. Oke, Mas Eko kenapa akhirnya Bisa Komisi 4 juga. 4 apa? Komisi 4 tuh membidangi kelautan, kehutanan, pertanian. Karena aku kan dapilnya masih dapil Jawa Timur. Oh, oke. Berarti hampir semuanya udah Mas Eko dapetin ya, maksudnya komisi-komisi yang penting. Ya, gitu ya, alhamdulillah gitu. Bukannya hebat sih, karena memang dibuang aja kali sama partai. Enggak gitu dong. Susah banget. Luar biasa dong. Ini berarti kalau kita hitung-hitung kan Mas Eko berarti selama 4 kursi yang sekarang ini berarti kalau dihitung 15 tahun plus ini 5 tahun. Ya, 20 tahun ya. 20 tahun Ke depan ya. Mas Eko. Sampai akhirnya 4 kali terpilih itu gimana sih Mas Eko perasaannya? Lagi-lagi dipilih, alhamdulillah dikasih amanah ya. Gimana tuh caranya? Caranya sih mudah banget. Yang penting kita dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini daerah pemilihan kita. Ya. Nah, dekatnya itu bukan hanya sekedar dekat aja, tapi kita menyerap aspirasi mereka, permasalahan mereka, menjadi pendengar yang baik. Terusnya permasalahan-permasalahan mereka kita komunikasikan, kita realisasikan, sehingga ya udah gayung bersambut karena merasa diopeni, ya. Hanya rakyat memilih lagi. Amin. Misalnya di Komisi 6 gitu ya, kan pondasi dari Komisi 6 itu adalah bagaimana
memberikan kontribusi besar terhadap UMKM. Ya. Nah, di dapil saya tuh daerah pemilihan tuh UMKM gitu loh. Ya udah, akhirnya kita kasih pendampingan. Kan di situ BUMN kan Badan Usaha Milik Negara, ada yang namanya Himbara, Himpunan Bank Negara. Di situ ada bank-bank itu. Akhirnya menjadi pendampingan mereka. Pendampingannya bukan hanya pendampingan, tetapi juga memberikan pinjaman untuk permodalan dan sebagainya. Mas Eko ini kan kalau Mas Eko ya gitu meminjam-minjam. Oh bisa dong kita itu kalau mengajukan. Mau minjem buat apa? Lu udah utang lu lagi banyak. Mas Eko kan ini ke periode keempat ya. Maksudnya Mas Eko sudah paham betul apa yang terjadi di keadaan Indonesia, masyarakat, kekurangannya apa, butuhnya apa. Tapi buat mereka nih selebriti tanah air dengan stigmanya, oh selebriti jadi anggota DPR, stigmanya kan masih ada stigma yang miring gitu kan, kayak hanya memanfaatkan popularitas. Itu tuh awal masuknya ketika jadi artis. Gak kedengeran apa gimana? Ketika jadi artis, ketika jadi artis terus pindah jadi anggota DPR tuh ada jet lagnya nggak sih? Ya jadi gini, sebuah kewajaran masyarakat ya underestimate ya, atau misalnya mereka bilang ketidakmampuan anggota teman-teman dari pekerja seni gitu ya. Sebuah kewajaran kalau buat saya. Banyakan karena memang ya. Karena mereka melihatnya kan selama 20 tahun, 30 tahun tuh di dunia entertain, tiba-tiba ke itu apa mampu, apa bisa gitu loh. Paling batasannya hanya sebagai vote getter, pengumpul suara buat partai dan sebagainya. Tapi seiring sejalan kan mereka juga akhirnya mengerti. Kalau buat saya teman-teman di entertain ya, pekerja seni cepet loh untuk menangkap permasalahan-permasalahan itu gitu ya. Kayak contoh misalnya di internal partai kita, partai saya gitu ya. Saya masukin teman-teman itu benar sesuai dengan kapasitas mereka. Misalnya Uya Kuya itu di Komisi 9 yang masalah berkaitan ya kan berkaitan dengan masalah tenaga kerja di luar negeri apa dan sebagainya. Perel di Komisi 10 tentang kepemudaan, pendidikan dan sebagainya. Pasya Ungu itu punya pengalaman sebagai eksekutif. Akhirnya saya taruh di komisi berkaitan dengan haji. Komisi berapa tuh? Komisi 8. Kayak gitu. Jadi Desi Ratnasari punya pengalaman banyak. Akhirnya saya masukin di Komisi 1 berkaitan dengan masalah luar negeri, terusnya masalah TNI dan sebagainya. Paham. Dan alhamdulillahnya mereka adaptif. Kalau kita komisi berapa ya Mas Eko? Kamu komisinya 10% aja cuy. Itu lucu. 30% lumayan. Kebanyakan. Calon bupati, gubernur Jatim aja. Mas Eko, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ada kabar yang kita sempat dengar kemarin ini tentang Eko Patrio. Eko Patrio kaget diusulkan Zulhas jadi calon menteri era Prabowo. Gimana tuh Mas Eko? Segala deh. Alhamdulillah itu kan bagian dari doa, bagian dari keinginan Pak Zulhas juga. Cuma kan saya punya beban juga sebagai sekjen, sekretaris jenderal ya kan, sekretaris jenderal di Partai PAN. Nah kalau untuk suruh memilih sementara waktu saya lebih baik ke sekjenannya dulu gitu, karena saya kan harus mengkomunikasikan di internal partai dari Sabang sampai Merauke, menjembatani keinginan ketum untuk di daerah, terusnya tingkatan ranting juga kan, ranting cabang wilayah kayak seperti itu. Kalau misalnya saya juga di ini apa namanya? Gimana say? Di kementerian. Di kementerian. Jadi ke bawah ya. Di kementerian juga, kesekjen juga. Seperti apa coba? Susah kan ya Jeng ya? Aku tuh makanya Terus gimana say? Waktu itu aku dapat arisan seru banget. Skincare pakai Jeng. Udah enggak sekarang gara-gara banyak yang ilegal. Nanti kita bahas tentang skincare ilegal ya, yang bener karena banyak dokter detektif gitu ya. Oh iya bener ya. Mas Eko, berarti Mas Eko ngikutin juga dokter detektif ya. Nanti kita ada pembahasan tentang itu Mas Eko. Tapi kita mau kasih lihat juga bahwa setiap anggota DPR, MPR RI termasuk DPRD dan juga mereka yang duduk di kabinet, tentu saja untuk harta harus dilaporkan. Kita mau kasih lihat yang satu ini, hartanya Mas Eko. Wow. Eko Patrio disebut artis terkaya di DPR RI. Punya rumah seharga 100. Mas Eko tuh gimana tuh? Kalau rumah harga 150 miliar berarti hartanya berkali lipat dari itu. Iya, kita hitung rumah itu 10%. Harta bendanya aja. Ya, rumah 10%. Berarti triliunan dong. Berarti triliunan. Kok lu julid amat sih? Enggak julid, hitung. Iya gitu ya. Oke, Karena kami di sini konsepnya duniawi. DP
benar. Iya kan? Iya benar ngitungin. Harta kita nggak seberapa, harta orang kita itu. Enggak, soalnya kan stigma masyarakat di luar sana itu kan mengenal bahwa seorang DPR itu kebanyakan para artisnya itu ya rata-rata paling nggak punya harta, dia mau cari duit Katanya dari situ. begitu. Nah, kita pingin Oke, iya. Jadi gini, alhamdulillah. Jadi dikumulatifkan ya, dan jadi itu ada namanya LHKPN, lembaran harta kekayaan, itu dimasukkan di sana. Dan itu memang harus tahu masyarakat gitu. Dan itu kan dapat harta bendanya itu kan bukan dari ujuk-ujuk jadi anggota dewan, tapi kan dari kita waktu zaman Ricky Flick 30 tahun di dunia entertainment. Kita ngelaba, ya kan. Terus jadi pembawa acara infotainment, terus pagi jadi siang jadi kepala jadi kaki pala, main sulap namanya ya. Apalagi Mas Eko dari dulu nggak pernah ini ya, selalu Semua TV istrinya Mas Eko. TV hampir tiap hari ya. Ya kayak gitu alhamdulillah lah gitu ya. Jadi artinya rezeki itu, dan udah gitu kan juga saya merasa ya kalau punya uang nih pelajaran. Gimana? Saya tuh selalu gini. Gimana? Udah Ini katanya ngajak gosip. Jadi gini, saya tuh selalu ngajarin teman-teman mumpung. Aji mumpung tuh penting. Aji mumpung tuh penting. Artinya gini, kalau lu punya sekarang keterkenalan, jangan hanya memanfaatkan di dunia entertain aja, tetapi juga misalnya punya usaha bisnis atau memanfaatkan sekarang media sosial banyak yang menjadi apa namanya selebgram apa dan sebagainya. Contoh, saya tuh deket sama Raffi Ahmad, deket sama Ruben Onsu, saya selalu ngajak bisnis gitu loh. Karena dagang. durasi untuk jadi dunia entertain kan cuma singkat gitu loh. Tetapi kalau misalnya bisnis kan long term. Makanya doain Karen sekarang punya usaha sedot WC. Oh, sedot WC ya. Sama Mama ini katanya cuci sofa ya benar. Mas Eko kalau ngomongin bisnis, Mas Eko jangan lupa ajakin teman-teman dewan untuk datang ke Dekaselo atau ke Basecamp Military Lifestyle. Oh masuk. Mas Eko tapi usahanya. Mas Eko belum jawab loh. Belum jawab pertanyaan kami. Bener rumahnya 150 miliar rupiah. Ya jawab dong Mas Eko. Ya 150 ember uang recehan. Nah, kita serius, kita mau tahu loh kan rumahnya Mas Eko gede banget tuh. Soalnya percaya banget. 3 emas lagi. Iya Ya betul. bismillah lah ya. Artinya kan Kawasan itu bukan hanya harga rumahnya aja, mungkin dari proses tanahnya, pembelian tanahnya, pembangunannya, di dalamnya dan sebagainya. Di dalamnya itu ada, misalnya ada brankas. Jujur nih, jujur. Saya padanya uang semua saya impoin gitu loh. Karena juga bukan ngambil dari uang negara, APBN dan sebagainya. Hasil dari kerja kerasnya saya sama Fiona gitu loh. Ya, tapi Mas Eko ada yang nyinyir gak sih? Masa sih nyampe 150 miliar duit dari mana tuh? Ada kayak gitu-gitu ada gak sih? Ya kalau setiap malam Jumat kan kita selalu nyalain lilin ya. Gak apa-apa ya. Ya kalau ada goyang-goyang, Fiona langsung tiup. Langsung dari situ gue hilang ting gitu. Babi ngepet kali ya. Mas Eko gini loh, Mas Eko 4 kali untuk jadi anggota DPR RI, sekarang jadi sekjen lagi ya. Lantas berikutnya Mas Eko mau apa sih? Ngisi menteri gak sih di periode berikutnya? Saya gini, saya dari dulu tuh setelah berdoa terpilih menjadi anggota dewan sekali, akhirnya yang saya dapat adalah bersyukur. Saya selalu doa saya adalah bersyukur apa yang saya sudah dapat. Ya Allah Wi, perjalanan kita kan jauh ya Wi ya. Oh iya dong. Saya dari Nganjuk itu masih perjalanan dari Surabaya ke Nganjuk itu 3 jam dulu, 4 jam malah. Belum ada tol tuh dulu ya kan. Terus saya ke Jakarta dari itu panjang banget. Saya anak kampung gitu loh. Tiba-tiba sekarang saya dapat yang buat saya wow, bisa kenal Dewi, kenal teman-teman semuanya itu bangga buat saya. Akhirnya saya mensyukuri, ya udahlah ya, saya mensyukuri apa yang saya dapat. Tiba-tiba Tuhan kasih lagi rezeki dan sebagainya. Ya ini bukan rezeki Eko Patrio, mungkin rezeki anak saya, rezeki istri saya, atau rezeki saya juga gitu. Ya itu saya syukurin lagi. Tapi kalau diminta masih ada yang kurang, aduh udah deh cukup, terima kasih ya Allah gitu. Saya mensyukuri apa yang saya sudah dapat gitu. Kalau dikasih pekerjaan kan itu amanah. Amanah masa nggak dijalanin gitu kan. Ya profesional aja. Ya, tapi Mas Eko ini baik banget loh, maksudnya banyak bersedekah, apalagi bersedekah dengan janda gitu kan. Banyak mengangkat para jajanir, contohnya aku kan, acara program-program Mas Eko itu selalu ngasih. Iya betul, aku tahu juga. Mas Eko, tapi kita mau kasih lihat juga ya, ini daftar kekayaan artis-artis yang duduk di kursi di Senayan ya. Ya, jumlah kekayaan artis-artis di DPR. Eko Patrio 131 miliar. Nomor 1 loh Mas Eko. 1 loh Mas Eko. Neni Cagur 68,4 miliar rupiah. Errol Bramasta 51,8 miliar rupiah. Uya Kuya 48 miliar rupiah. Nafa Urbah 20 miliar rupiah. Apa pertanyaannya dari para netizen? Apakah itu yang dilaporkan betul?
betul sesungguhnya itu hartanya, itu bagian dari 10% naik. Semuanya lah. Enggak, kalau kita tuh ambil kalimat terakhirnya Mas Eko aja deh. Kayaknya yang bener yang kalimat terakhir deh. Enggak lah, kita laporin semuanya harta kekayaan. Kan tadi di awal udah saya sebutin, lembaran harta kekayaan itu apa adanya dan sesungguhnya ya itulah gitu kita serahin gitu ya. Batu mulia lah, apalah dan sebagainya kita infoin di situ. Batu mulia. Logam mulia, apalah dan sebagainya. Batu mulia. Mas Eko, dengan harta yang memang begitu transparansi, memang itu kewajiban ya bagi anggota dewan, kemudian siapapun yang duduk di kursi pemerintahan untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Ada tekanan nggak sih Mas Eko dengan wah hartanya ternyata banyak sekali Ekopatrio dibandingkan bahkan mereka yang mencoba untuk menjadi anggota DPR bukan dari kalangan artis? Inilah, itu kan nggak berapa, nanti juga teman-teman yang pekerja seni kan belum ngelaporin juga ya kan. Raffi Ahmad contohnya, nanti kan juga kan penyelenggara negara juga kan gitu. Pasti dia akan laporan juga. Ahmad Dhani juga kan banyak teman-teman yang bekerja situ. Dina Lorenza di situ masih. Gus Miftah, itu lihat tuh banyak. Jadi buat saya ngajak teman-teman ya sejujurnya aja diinfokan itu kan dapat juga bukan dapat dari, apalagi kalau misalnya ya Raffi Ahmad kan baru jadi ini baru udah kaya sebelumnya. Apalagi kalau lihat rentetan peristiwa cari rezekinya saya, Raffi dan malam. Itu banyak. Makanya jangan sampai berpikiran suzon atau negatif tentang artis karena mereka juga berani untuk mencalonkan diri, artinya mereka semoga tahu kapabilitas mereka. Tapi kalau ngomongin soal artis, partainya Mas Eko ini banyak sekali artis di dalamnya. Kita mau kasih lihat yang satu ini Mas Eko ya. Karir politik Ekopatrio melejit, disebut kerap menyuruh rekan artis untuk gabung ke dunia politik. Siapa aja? Jangan di Komando Manajemen juga dia. Siapa aja sih artis-artis Jadi yang diajak? ini mengklarifikasi dulu ya. Yang pertama, banyak teman-teman pekerja seni, saya menyebutnya pekerja seni, itu datang ke rumah atau ketemu di tempat gitu ya. Mas kalau masuk partai itu gimana? Saya nggak pernah mengerucutkan ke partai saya. Saya selalu memberikan gambaran begini. Artinya di sana Gilang Dirga kan juga bukan dari partai saya. Terus Ramji itu juga ngobrol sama saya. Atau Denny Cagur juga ngobrol sama saya. Tapi juga nggak perlu saya ajak ke partai saya gitu. Tapi saya kasih kalau partai ini begini, partai ini begini. Pokoknya dibuka secara lebar. Dan keputusannya ada di mereka. Nah terus kalau ketemu Pasha Ungu, Uya Kuya, Ferel, ya kan, Desi Ratnasari, Primus gitu. Ya itu karena mereka merasa hatinya nyampe di situ. Chemistry gitu. Dapat chemistry-nya atau dapat sesuatu yang diinginkan gitu. Jadi berpartai itu bukan hanya sekedar ikut partai, tapi dia akan saya ajak ngobrol begini. Kalau lu nyalek kan ujungnya nyalek gitu jadi DPR ya. Kalau di sana bakalan ketemu sama ini. Kalau ketemu sama ini udah nggak mungkin. Dia udah incumbent berkali-kali, lu nggak bakalan jadi. Lebih baik lu berpartai sama ini karena ini belum ada nih anggota dewannya partai ini gitu loh. Mas Eko, tapi beberapa juga misalnya terlihat atau terekam juga ada beberapa public figure yang ketika ditanya, mereka dari bidang hiburan ya, ketika akhirnya ditanya ABC tentang politik atau tentang pemerintahan, tentang kemajuan Indonesia, mereka ada yang banyak yang bisa menjawab dengan begitu sempurna, tapi tidak sedikit juga yang menjawab kalau kita melihatnya kok begini sih jawabannya. Ya mungkin karena kondisinya belum menerima seutuhnya knowledge yang dia dapatkan gitu ya. Kalau di kita, kalau di partai kami tuh diajarkan setelah mereka turun ke masyarakat atau misalnya terpilih, kita ada pelatihan, ada sekolahan, baik informal maupun formal gitu. Diajarin gitu politik seperti ini. Terusnya menemukan misalnya ketemu dengan media seperti ini, menyikapi teman-teman seperti ini. Terusnya doorstop harus kayak bagaimana, terusnya pada saat interupsi harus bagaimana, itu kita ajarin semuanya gitu. Artinya berbagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman dengan tokoh-tokoh yang ada. Mas Eko, pemilu kemarin itu tercatat 72 public figure yang mencoba untuk lolos ke DPR MPR RI dan itu jumlah terbanyak sepanjang pemilu Indonesia. Memang seseksi itu ya artis untuk dijadikan sosok yang dipilih oleh masyarakat untuk kursi DPR MPR. Tapi kan dari 72 itu kan tidak 72 kan? Betul. Benar, memang kurang lebih ada 23 apa 24 gitu ya. Berarti hanya persekian persen, hanya 2% dari 580 yang ada kan gitu ya. Buat saya kenapa anggota teman-teman pekerja seni terjun ke sana? Mungkin penawaran-penawaran dari partai-partai lain juga menarik. Ya. Misalnya contoh banyak variabelnya. Misalnya contoh saudaranya. Lu kan saudara gua, temenin gua dong gitu. Atau yang kedua, lu dari daerah gua. Lu kan daerah misalnya contoh Charlie misalnya. Charlie itu kan di daerah Cirebon. Misalnya partai saya belum dapat, Charlie
sayang loh di Cirebon tuh nggak ada gini. Kamu turun deh, siapa tahu jadi anggota dewan karena biar bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya. Sinkron, nyampe gitu. Kalau tiba-tiba tidak terpilih itu dua hal yang berbeda kan. Gitu. Yang penting saya udah menyampaikan bahwa ini kebutuhannya ada. Gitu. Jadi variabelnya macam-macam gitu. Orang mau ikut, mau jadi tuh macam-macam. Mas Eko kalau 4 kali terpilih. Oh gitu. Hebat ya saya. Pantesan kaya raya ya Jeng. Mas Eko 4 kali terpilih berarti kan memang kredibilitas Mas Eko udah luar biasa, nggak usah dipertanyakan. Tapi ada stigma yang satu ini, kita minta Mas Eko jawab secara objektif ya Mas Eko. Baca. Kok Patrio minta rakyat jangan anggap artis tak bisa kerja. Ada aja stigma seperti ini, gimana? Iya, gimana Mas Eko? Ya itu benar. Jadi jangan gini ya. Anggota dewan atau artis lah, artis itu kan punya hak yang sama. Iyalah. Hak dipilih dan memilih. Ya. Satu. Betul. Terus yang kedua, kelihatan aja dia nggak bisa kerja karena orang nyorot dia. Emang di dalam situ banyak juga yang nggak bisa kerja juga ada, yang nggak ngerti juga ada. Oh banyak yang nggak bisa kerja Mas Eko? Artinya gini, ada yang nggak paham untuk sementara ya, untuk sementara. Misalkan mereka berangkat misalnya dari mana misalnya, dari pengusaha. Kan juga gagap dong, pasti gagap komunikasi dan sebagainya. Sekarang yang lagi atau artis dan sebagainya. Sebuah hal kewajaran kalau buat saya nggak paham. Nah baru mungkin sebulan 2 bulan baru adaptasi. Jangan tiba-tiba antipati, oh nggak bisa, nggak mampu dan sebagainya. Aduh, kita lihat. Iya jangan seperti kayak gitu, sayang sekali gitu loh. Saya meyakinkan teman-teman saya dari partai saya yakin Uya pasti mampu untuk itu, Pasya Ungu mampu untuk itu. Apalagi Primus udah 4 periode bareng sama saya, ya kan dia ngerti di Komisi 11 loh Primus. Komisi 11 tuh membidangi perbankan. Wow. Tuh ya kan perbankan gitu ya. Jadi ngerti, apalagi Desi tuh pernah jadi pimpinan badan legislatif. Jadi legislasi itu adalah apa ya namanya ya? Kayak membuat undang-undang dan sebagainya. Balik ya? Balik, benar. Oke. Ya nomor 1 itu memang ini niatnya dulu aja ya Mas Eko. Di antara kita berempat nih kira-kira menurut Mas Eko, ini serius jangan bercanda. Yang paling cocok banget masuk di DPR MPR siapa? Karen lah, siapa lagi dia? Iya, Kak Karen. Jadi aku nanya serius ke Mas Eko, serius dulu Mas Eko. Oke, kalau pertama saya ngelihat dia nih Mas Rian Gibran. Lu mah nggak percaya. Aku support Mas Rian nih, gue yang nyanyi. Ayo Rian. Ini pertama ya kan. Kedua, ketiga, 2, 3, 4 bisa. Kelima saya. Ayo Rian, 5 tahun lagi Rian masuk. Iya, ayo Mas Rian. Nomor handphone saya 081. Ayo Mas Rian, aku support Mas Rian. Mas Rian mau dapil mana? Jadi artinya kasih kesempatan buat teman-teman, pasti jadi. Ya, jadi intinya memberikan kesempatan, jangan berpikir negatif karena kita yakin mereka mencalonkan diri pun juga mereka punya niat yang baik ya untuk kemajuan negara kita. Termasuk juga Raffi Ahmad yang terpilih sebagai utusan khusus Presiden ya. Kita mau kasih ini beberapa waktu yang lalu postingan Raffi Ahmad. Sahabat sejati, sama-sama berjuang dari muda bersama sampai nanti, sampai mati. Selamat sahabatku tersayang. Ya, sama Raffi saya udah sering, udah. Pokoknya itu yang tadi di awal saya bilang sama Raffi, jangan artis aja, kembangin bakat kamu, bisnis kamu, kemampuan berkomunikasi kamu tuh bagus, ketemu dengan tokoh ini, ketemu tokoh ini dan sebagainya. Iya betul. Karena saya merasa jadi itu bukan seperti katak dalam tempurung, tapi bergaul. Saya dulu tuh bergaul banget gitu ya, di saat teman-teman masih pagi-pagi masih tidur, saya udah kemana, udah siaran, udah segala macam. Malam juga demikian, ketemu tokoh ini, membangun relasi, membangun komunikasi itu nggak ada celaknya. Terus yang kedua, manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan satu sama lain. Kalau dia tidak berhubungan satu sama lain, dia bukan makhluk sosial gitu, tumbuh-tumbuhan jadinya gitu, diam diri. Artinya ya ketemu sama orang, silaturahmi, networking. Benar, kan silaturahmi itu kan ada ya kan, membuat rezeki bertambah, umur menjadi panjang dan sebagainya. Benar kayak gitu. Mas Eko hari ini nggak ngantor Mas Eko? Saya mau ngantor, ibu negara. Sebentar ya, sebelum duduk di kursi Senayan, pagi hari ini mau ngantor sebentar lagi, tapi kita mau ngajak dulu Mas Eko untuk duduk dalam kursi. Silakan Mas Eko. Masih aja ngelawak Mas Eko. Kursi geger. Pertanyaan pertama. Kalau duduk begitu pembawanya mau berjalan. Jangan ada api, nanti Apa kebakar. benar Mas Eko Patrio merasa ditikung karena tidak menjadi menteri di kabinet merah putih?
Enggak, kan tadi udah saya jawab tadi, bukan itu. Artinya malah semua jabatan buat saya amanah, semua jabatan itu berkah gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang saya emang konsentrasi untuk di sekjen ini, sangat saya konsen gitu ya. Ya nanti kalaupun ditambah lagi amanah lagi, ya pastinya saya bersyukur dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan satu inisial artis yang pernah minta bantuan kepada Eko Patrio soal ekonomi. Inisial Mas. Inisial. Kayaknya banyak deh. Yang itu pakai tangan. Banyak ya, banyak emang. Banyak banget loh dihitung pakai Udah lah tangan. ya ngapain disebutin? Nggak usah juga. Inisial aja. Jadi ria. Kan Inisial. Tapi ada kan? Oh, banyak, bukan ada. Ada. sekarang masih ada Mas Eko, misalnya teman-teman artis yang kesulitan ekonomi mencoba menghubungi. Bukan mencoba, ya udah dibantu aja. Mas Eko pasti akan bantuin kok secara ekonomi. Inisialnya mungkin inisial Kita aja nama minta tengah. kucing dikasih. Iya. Iya. Saya ada kucing 20 lebih kalau Siapa aja namanya? namanya enggak tahu. 20 loh kucing. Oke, pertanyaan kalau malam ketiga. bergerak Jika semua. disuruh memilih Mas Eko antara karir politik dan entertain, mana yang Mas Eko lebih utamakan? Ya kan gini, sekarang kan saya udah di karir politik di sini gitu ya. Dan ini artinya akan saya jaga gitu ya. Kalau di entertain kan saya sudah pernah merasakan. Terus yang kedua lagi, saya masih di belakang layar ya. Di belakang layar masih punya manajemen artis, masih punya production house, bentar lagi bikin film 1 2 3 4 5 gitu. Wow. Kayak gitu. Jadi ya, Pemainnya kita ya. Wi bantu ya Wi. Siapa sih? Kayak gitu sih. Jadi artinya sekarang saya konsen untuk di parlemen karena beban juga kalau misalnya itu nggak diselesaikan gitu. Ya. Oke, yang berikutnya. Yuk. Apa tanggapan Eko Patrio mengenai banyaknya video hoax Eko Patrio yang menjanjikan bantuan uang tunai kepada masyarakat? Saya mengajak teman-teman semuanya harus pinter gitu ya, bahwa cari duit itu nggak gampang gitu ya, bukan hanya sekedar nangkap ayam terus dapat duit gitu kan ya, terusnya ngeliat gambar terus dapat duit, susah gitu ya. Jadi jangan percaya dengan hoax-hoax yang berkaitan dengan Eko memberikan bantuan dan sebagainya. Cross check aja dulu, kan sama-sama punya media sosial, pasti saya akan infokan bahwa ini bohong, ini hoax, ini tidak benar dan sebagainya. Kalau saya yakin lah teman-teman banyak doa juga pasti rezeki ada. Amin. Dan kita juga yakin zaman media sosial bisa di cross check betul melalui media sosialnya. Intinya kalau Mas Eko sih mungkin prinsipnya 2M. Apa tuh? Kalau kemarin menghibur demi masyarakat, kalau sekarang membangun demi masyarakat. Tapi biar Jadi anggota dewan.